Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Untuk pembelajaran kimia kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang penentuan harga perubahan entalpi atau delta H menggunakan kalorimeter. Nah, penentuan harga delta H ini nanti ada beberapa cara. Yang pertama, nanti kita akan bahas dulu untuk pertemuan kali ini dengan yang menggunakan alat kalorimeter. Materi ini yaitu materi kimia di kelas 11 untuk semester ganjil. Oke, sama-sama kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian paham, kalian mengerti dengan apa yang akan Ibu jelaskan di pertemuan kali ini. Kita langsung masuk saja, kita kenalan dulu dengan kalorimeter. Apa sih kalorimeter itu? Mungkin dari beberapa dari kalian nih, kalian sudah kenal dengan alat yang namanya kalorimeter. Jadi kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Bentuknya seperti apa? Ini dia salah satu contoh dari alat kalorimeter. Jadi kalorimeter ini dia merupakan suatu sistem terisolasi ya. Jadi di sini tidak ada pertukaran materi, tidak ada pertukaran energi juga dengan lingkungan di luar kalorimeter karena ini sifatnya adalah tertutup. Jadi semua kalor yang dibebaskan oleh reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter ini, dia tidak ada yang terbuang keluar dari kalorimeter. Jadi di sini nanti kita akan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter. Dengan pengukuran kenaikan suhunya, nanti kita dapat menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air atau kalor yang dihasilkan oleh kalorimeter tersebut. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah kalor yang diserap oleh larutan dan juga yang diserap oleh kalorimeter. Kita hitung dengan rumus seperti ini. Q larutan sama dengan MC delta T. Kalian mungkin sudah kenal dengan rumus ini. Ada yang biasa menyebutkan yaitu Q macet. Jadi Q di sini MC delta T. Ini untuk Q larutan, kemudian untuk Q kalorimeternya yaitu rumusnya adalah C besar dikalikan dengan delta T. Ini dia keterangannya. Jadi kalau Q itu adalah kalor yang punya satuan bisa joule, bisa kilojoule, bisa kalori atau kilokalori. Sedangkan M itu adalah massa zat yang simbolnya adalah satuannya adalah gram. Kemudian di sini ada C ini adalah kalor jenis air dengan satuan bisa joule per gram Kelvin atau joule per gram derajat Celcius. Kemudian di sini ada C besar yaitu dia kapasitas kalorimeter atau joule per Kelvin atau joule per derajat Celcius. Kemudian ada delta T sama di sini yaitu dia adalah perubahan suhu. Bisa dia dalam bentuk Kelvin atau dalam derajat Celcius tergantung nanti satuan dari C besar atau C kecilnya. Oke, jadi nanti kita akan menghitung nih ketika Q reaksi ditambahkan dengan Q larutan ditambah lagi dengan Q kalorimeter itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau kita mau menghitung Q reaksi, jadi kita pindahkan nih ruas ini Q larutan dengan Q kalorimeternya, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadilah dia tandanya minus, di sini Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, karena tadi kalorimeter ini dia terdiri dari bahan yang sifatnya adalah non-konduktor, jadi di sini kalor yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan dapat diabaikan. Jadi Q kalorimeternya bisa kita tidak anggap ya. Jadi dia di sini kita bisa nuliskan Q reaksi sama dengan adalah Q larutan. Di sini ada tanda minus ya. Ini menunjukkan nanti dia reaksinya bersifat apa. Oke, jadi kita nanti menghitung Q reaksi atau untuk mencari kalor reaksi pakai rumus apa? Pakai rumus Q larutan. Nah, Q larutan apa tadi? Q larutan ini adalah tadi M kali C kali delta T. Setelah kita nanti dapat Q reaksi, kita akan menentukan delta H-nya atau perubahan entalpinya. Bagaimana rumusnya? Ini dia rumusnya yaitu delta H sama dengan Q per N. Oke, di sini delta H adalah perubahan entalpi, Q-nya adalah kalor, sedangkan N-nya di sini adalah mol. Kalian sudah kenal dengan mol ya, bisa kita cari pakai gram per mR, bisa kita cari juga pakai jumlah partikel per 6,02 kali 10⁻³ atau kita bisa cari pakai V per 22,4 atau nanti kita bisa cari pakai rumus molaritas. Kemudian di sini ada tandanya ya, di sini tandanya negatif, itu berarti dia reaksinya bersifat eksoterm. Terjadi di sini cirinya adalah suhunya naik. Kemudian kalau misalnya delta hanya tandanya positif, berarti reaksi tersebut bersifat endoterm yang ditandai dengan terjadinya penurunan suhu. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, perbedaan dari reaksi ekso dan juga reaksi endo kita bisa lihat dari harga delta H-nya.
Oke, kita langsung masuk saja di contoh soal. Di contoh soal yang pertama kita punya yaitu sebanyak 4 gram kristal NaOH, MR adalah 40, dilarutkan dalam 100 ml air mengalami kenaikan suhu dari 28 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kalian disuruh menentukan hitung perubahan entalpi larutan tersebut. Dari soal ini kita tuliskan dulu dalam bentuk apa yang diketahui. Jadi di sini diketahuinya adalah massa NaOH, karena di sini diketahui di soalnya adalah 4 gram kristal NaOH. Jadi kita tuliskan sebagai massa NaOH-nya adalah 4 gram. Kemudian ada MR40, berarti kita tulis MR NaOH-nya adalah 40. Di sini ada 100 ml air, berarti kita tuliskan sebagai V airnya adalah 100 ml. Kenaikan suhunya dari 28 dia menjadi 34 derajat Celcius, berarti kita bisa tuliskan sebagai T1-nya 28, T2-nya adalah 34. Kemudian di sini ada kalor jenis larutan, berarti simbolnya C kecil ya, kita tuliskan seperti ini. Yang ditanya adalah perubahan entalpi. Perubahan entalpi kita punya simbol adalah delta H. Oke, kita langsung jawab saja. Yang pertama kita cari adalah delta T-nya terlebih dahulu. Karena di sini nanti kita pakai rumus berkaitan dengan delta T. Delta T berarti T2 dikurangi T1, yaitu 34 dikurangi 28 hasilnya adalah 6 derajat Celcius. Ya, kita langsung masuk saja mencari delta H, rumusnya adalah Q per M. Di sini kita sudah kasih tanda minus, kenapa? Karena dia di sini suhunya naik dari 28 menjadi 34. Ya, jadi Q-nya kita tuliskan rumusnya yaitu M kali C kali delta T, sedangkan N-nya atau mol-nya di sini kita pakai rumus adalah gram per mR, karena di soal diketahuinya adalah massa dan juga mR-nya. Oke, kita lanjut ya. M di sini yang dipakai adalah Q dalam, di sini kalor ini yang kita hitung adalah M yang dalam bentuk cair. Di sini adalah air ya, berarti yang kita pakai ya, karena kristal ini kan berarti dia bentuknya adalah padatan. Berarti M-nya di sini nanti kita tulis adalah 100, bukan 4 gram. Karena M di dalam Q ini yang kita hitung, ingat dalam bentuk cair. Jadi kita bisa tulis seperti ini 100. Jadi kita tidak perlu kita jumlahkan 4 ditambah dengan 100. Jadi cukup yang berbentuk cair aja. Di sini adalah 100 dikali C-nya adalah 4,2. Di sini adalah delta T-nya 6. Bu, kenapa di sini dia 100 padahal ini massa, sedangkan di sini adalah V. V air ini adalah 100 mili. Ya, V air. Kita pernah punya rumus yaitu rho sama dengan M per V, massa jenis ya. Jadi kalau misalnya massa jenis airnya 1, berarti kan nanti dia massa air dengan volume air kita bisa anggap sama. Jadi kalau volume airnya adalah 100 mili, kita bisa anggap sebagai massanya yaitu adalah 100 gram. Oke, kita tinggal masukkan di sini. Jadi N-nya di sini adalah gram per mR, gramnya NaOH yaitu 4, dibagi dengan mR adalah 40. Nah, hasil perhitungan yang di atas adalah 2520, hasil yang di bawah adalah 0,1. Nah, kita hitung, yaitu diperoleh hasil, yaitu minus 25.200 Joule per mol. Ini kita ubah dalam bentuk kilojoule, berarti kita bagi 1000, hasilnya menjadi minus 25,2 kilojoule per mol. Nah, tanda minus ini, dia tadi menunjukkan bahwa reaksinya bersifat eksoterm. Oke, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ada soal seperti ini. Pada suatu percobaan direaksikan 50 ml larutan HCl 1 molar dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar dalam gelas plastik yang kedap panas. Temperatur larutan mula-mulanya adalah 29 derajat Celcius, kemudian pada saat bereaksi dia menjadi 35 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Yang ditanya adalah kalor yang dihasilkan, kemudian perubahan entalpi, penetralan, dan juga persamaan termokimia reaksinya. Oke, kita bedakan dengan contoh soal yang pertama tadi. Kalau contoh soal yang pertama tadi itu ada padatan ya, kita larutkan dalam air. Kalau ini dia larutannya kedua zatnya ini dia dalam bentuk larutan ya, ada larutan HCl dan juga larutan NaOH. Kita tuangkan dulu dalam bentuk diketahuinya. Diketahuinya ada VHCl di sini 50. Kita ubah dalam bentuk liter ya, karena dia di sini mili, diubah ke liter, berarti tinggal kita bagi dengan 1000. Kemudian ada molaritas HCl, ya, MHCl-nya adalah 1 molar. Kemudian VNaOH, di sini ada nih NaOH-nya 50 mili, kita tulis sama, kita ubah juga ke dalam liter. Molaritas NaOH-nya juga ada 1 molar, ya, ini molaritas nih konsentrasi. Kemudian T1-nya, karena dia larutan mula-mula 29, berarti T1-nya adalah 29, kemudian dia menjadi 35, berarti T2-nya kita tulis sebagai 35 derajat Celcius. Nah, kalor jenisnya kita simbolkan dengan C, ini dia seperti ini.
Kemudian yang ditanya untuk yang A adalah kalor yang dihasilkan. Simbol kalor itu adalah Q. Berarti nanti kita yang pertama akan mencari Q. Kemudian yang B adalah perubahan entalpi penetralan. Perubahan entalpi kita simbolkan dengan delta H. Kemudian persamaan reaksi, persamaan termokimianya nanti kita akan cari yaitu sebagai persamaan termokimia seperti ini. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama kita cari dulu seperti biasa delta T-nya, yaitu 35 dikurangi 29 derajat Celcius, itu hasilnya adalah 6 derajat Celcius. Kita bisa anggap sebagai 6 Kelvin juga. Kenapa? Karena kalau ini kita ubah dalam bentuk Kelvin juga nih, sama-sama ditambah 273 ya. Ketika ini ditambah 273, yang 29 juga ditambah 273, kita kurangkan hasilnya juga sama, yaitu adalah 6. Oke, kita jawab dulu yang A. Yang ditanya tadi adalah kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Dalam Q di sini, M yang dipakai adalah dalam bentuk cair. Berarti karena tadi di sini soalnya dua-dua dalam bentuk larutan, berarti kedua larutan tersebut harus kita jumlahkan masanya. Ya, karena tadi kita sudah punya bahasnya, rho sama dengan M per V ini tadi rumusnya. Kalau dia rho airnya adalah 1, berarti kan nanti dia kita bisa anggap rumusnya ini diganti 1 nih. Ini tetap M per V. Kita kali silang berarti kita bisa dapatkan V sama dengan M. Jadi kalau V-nya misalnya 100 mili, bisa kita anggap itu sama dengan 100 gram. Oke, jadi di sini kita masukkan nih M-nya, berarti dia sama-sama M-nya si NaOH adalah 50, M-nya HCl pun juga 50. Berarti kita jumlah di sini. C-nya adalah 4,2, delta T-nya adalah 6. Oke, kita hitung seperti ini, hasilnya adalah 2520 Joule atau 2,52 kilojoule. Kita jadikan kilojoule ya. Oke, kemudian yang B, penentuan delta H. Untuk penentuan delta H kan tadi rumusnya adalah delta H sama dengan Q per N atau mol ya. Jadi kita cari dulu molnya. Karena di soal di sini molnya diketahuinya dalam bentuk ada molaritas, ada volume, berarti kita mencari mol, rumusnya tinggal kita kalikan molaritasnya dengan volumenya. Untuk mol NaOH, kita kalikan nih seperti ini ya. Molaritasnya adalah 1, V-nya dia adalah 0,05, hasilnya adalah 0,05. Untuk HCl juga sama. Kita masukkan datanya, ternyata kita peroleh hasilnya juga sama. Nah, ketika hasil NaOH sama HCl-nya sama, kita boleh pakai mol yang mana saja. Gimana Bu nanti kalau molnya beda? Kalau molnya beda, kita pakai molnya yang lebih kecil. Jadi kita masukkan ke dalam rumus ini, delta H sama dengan min Q per mol. Q-nya adalah tadi sudah kita peroleh dari yang A ya, 2,52 kilojoule. Molnya berarti kita bisa pakai yang HCl ataupun NaOH sama. Kita peroleh ini dan hasilnya adalah minus 50,4 kJ per mol. Oke, karena reaksi aseterem ditandai dengan terjadi kenaikan suhu, maka delta H reaksi bernilai negatif atau minus 50,4 kJ per mol. Nah, yang C tadi yang ditanya adalah persamaan termokimia. Karena persamaan termokimia berarti kita tulis dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya itu HCl ditambah NaOH, hasilnya menjadi NaCl plus H2O. Ini sudah kita pernah pelajari ya. Reaksi ini, kemudian disertakan jangan lupa cantumkan harga delta H di sebelah kanannya ya, jangan nulis delta H-nya di bawahnya. Jadi yang kalau persamaan termokimia itu nulisnya adalah persamaan reaksinya dulu, diikuti di sebelah kanannya adalah delta H-nya. Kita tulis harganya seperti ini. Oke. Ya, pertemuan kali ini kita sudahi karena kita sudah bahas contoh soal mengenai penentuan delta H dengan menggunakan kalorimeter. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan cara yang lainnya. Sampai di sini sudah selesai di pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mencerna pelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.